Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG Batch 1 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya adalah Agustin. Saya adalah guru PAI di SDN 25 Lembah Melintang, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Saya adalah mahasiswa PPG Batch 1 tahun 2024 dengan NIM 2360101510 LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada kesempatan ini, Rabu 16 Oktober 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja yaitu praktek pembelajaran dengan materi menyambut usia balik kelas 4 di SDN 25 Lembah Melintang. Inilah perkenalan singkat dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Kita itu harus selalu bersyukur kepada Allah. Untuk apa? Untuk kita selalu mendapat ilmu, pahala, dan semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, silakan sebelum kita mulai pelajaran kita, silakan anak-anak Bapak bersiap dulu. Salah seorang dari kamu silakan memimpin ketua kelasnya, disiapkan. Seluruhnya, sudut kepada Bapak Guru, hormat, teguh, bercerita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa mulai. Karena sudah disiapkan, sudah berdoa, maka kita absen dulu. Siapa di antara anak Bapak yang tidak hadir? Nanti kalau diam, hadir semuanya. Kalau sudah hadir, kita ucapkan Alhamdulillah. Sebelum kita masuk kepada pelajaran kita fokuskan dulu dengan tepuk semangat ya. Bapak hitung dari 1 sampai 3, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Tepuk tangan semuanya. Kita semangat? Ada yang belum semangat? Berarti sudah semangat semuanya. Bagus. Baik. Kita akan melakukan apersepsi dulu. Tahu apersepsi? Tidak ada. Itu
mengingat kembali pelajaran kita yang telah berlalu. Siapa di antara Bapak yang sudah ingat atau yang masih ingat tentang pelajaran kita yang telah berlalu? Tentang apa? Menghargai dan menghormati. Apa? Saling menghargai dan menghormati antar agama, yaitu toleransi. Kita itu harus toleransi kepada sesama manusia. Nah, apabila kita berbeda agama, kita harus toleransi dalam beribadah. Ada satu yang tidak boleh toleransi itu. Apa kemarin? Toleransi dalam apa? Ayo. Ada yang ingat? Dalam Ada yang ingat? Dalam menyembah Allah. Kita tidak boleh toleransi. Satu hari ini kita menyembah selain daripada Allah. Besok kita menyembah Allah. Itu yang tidak boleh. Jadi, ingat itu ya. Kita harus selalu menyembah Allah. Itu pelajaran kita yang kemarin. Sekarang, sebelum kita masuk kepada pelajaran kita hari ini, kita ucapkan dulu semuanya Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pelajaran kita hari ini judulnya adalah menyambut usia balik. Ya, coba dilihat ke depan. Merdeka kelas 4 semester 1. Nah, kita lihat. Coba kita lihat ke depan. Lihat ada apa yang di layar ini. Kamu lihat ada gambar tidak? Ada gambar. Gambar yang paling ini, yang paling awal. Gambar apa ini? Bayi. Gambar bayi. Ini gambar apa? Anak-anak. Ini masih anak-anak ya? Ini remaja. Ini dewasa. Kita perhatikan. Semua manusia akan tumbuh semakin besar. Berada di fase manakah kamu sekarang? Fase yang mana? Fase nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3 atau nomor 4 atau nomor 5? Fase yang mana kamu sekarang? 3. Fase yang nomor 3. Karena kamu itu masih berada pada bangku pendidikan dasar. Kita masuk kepada fase yang ketiga. Kita lanjut. Berapa umurmu? Perhatikan. Berapa umurmu? Berapa umur kalian? Coba hitung tanggal lahir. Tahu tanggal lahir masing-masing? Tahu? Ya, coba nih. Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak umur kelas 1 sampai kelas 4? Apakah kita tumbuh? Sama badan kita dari kelas 1 sampai kelas 4 ini? Tidak. Kalau tidak sama berarti kalian itu sudah tumbuh. Ya. Tambah tinggi. Ya. Kita lanjut. Apakah masih anak-anak atau sudah besar? Iya, masih anak-anak kita. Karena kamu itu baru kelas 4. Anak-anak. Lanjut. Tentu kalian mengalami perubahan pada badan. Iya. Rasa-rasakan dari kelas 1 badan kita segitu tidak? Tidak, bertambah besar. Dan mental sesuai perkembangan usia. Nah, kita akan mempelajari tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting. Sebab hubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama yaitu usia balik atau usia dewasa. Kita lihat. Sudah pengertian tadi? Sudah. Kita lihat pula kelanjutannya. Balik itu apa sih? Mari kita pelajari ciri-ciri balik.
berarti balik itu ada ciri-cirinya. Ya, tahu kamu apa ciri-cirinya? Tidak. Tidak. Kalau tidak, lihat ke depan. Secara bahasa, balik berarti sampai. Itu arti balik. Berarti sampai. Ya, menurut istilah, balik adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Itu yang dinamakan balik. Bagi laki-laki diberi basah. Itu laki-laki. Sementara bagi perempuan ditandai dengan keluarnya haid. Itu untuk bagi perempuan. Itu perbedaannya ya. Dan kita lanjut. Jadi menurut bahasa tadi apa? Apa itu balik? Sampai. Ya, itu sampai ya menurut bahasa. Lanjut. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Nah, ini ya. Satu, laki-laki. Tanda-tandanya tumbuh jakun. Tahu jakun? Ada kalau ini laki-laki bapak ini. Ini jakun namanya yang di leher kita. Ada yang membengkak di bawah leher. Itu namanya jakun. Kalau kalian sudah ada? Belum. Belum. Berarti masih anak-anak. Ya, yang kedua. Suara berubah. Tambah kasar suaranya. Bukan karena dikasar-kasar kan? Ya. Tapi tambah kasar. Bukan seperti suara anak-anak lagi. Nah, yang ketiga, nafsu makan meningkat. Mau makan saja kerjanya. Itu ya. Itu yang bagi laki-laki. Yang perempuan, pinggul dan dada membesar. Itu yang bagi perempuan. Yang kedua, suara lebih merdu. Itu makanya kalau anak atau perempuan yang sudah balik itu mau bernyanyi saja kerjanya. Kenapa? Ingin bernyanyi saja karena merasa suaranya itu sangat merdu. Yang ketiga, nafsu makan meningkat. Nah, itu bagi perempuan. Kita lanjut. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Nah, ini menurut ilmu Islamnya ini. Yang tadi menurut ilmu biologi, yang sekarang ilmu fikih. Mimpi basah 15 tahun. Nah, ini. Mimpi basah umur 15 tahun. Kalau kamu umurnya berapa sekarang? 10 mati belum lagi. Ya. Jika sampai 15 tahun belum mimpi basah, berarti sudah dewasa. Nah, itu. Yang pokoknya apa? Umurnya sampai 15 tahun. Sudah dewasa dia. Walaupun dia belum mimpi basah. Itu ya bagi yang laki-laki. Bagi yang perempuan, haid berumur 15 tahun. 15 tahun umurnya haid dia. Kemudian jika sampai 15 tahun belum haid, berarti sudah dewasa. Yang penting dia umurnya sudah berapa? 15 tahun. Itu yang dikatakan dewasa. Kalau kita sekarang di sini ada yang berumur 15 tahun? Iya. Rata-rata umur berapa? 10 tahun, 11 ya. Ya, lanjut. Kita lanjut kepada mandi wajib. Apa yang disebut dengan mandi wajib? Ya, anak yang mengalami mimpi basah dan haid itu sedang berhadas besar, sedang kotor. Berhadas besar itu sedang kotor namanya ya. Untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah sholat dan membaca Al-Quran, maka ia wajib mandi terlebih dahulu. Mandi setelah hadas besar disebut mandi wajib. Berarti kalau badan kita kotor, kita itu harus mandi. Jangan dibiarkan bau. Kalau masalah ini mengalami mimpi basah, apa namanya? Mandi wajib. Atau sudah haid dia wajib mandi atau mandi
wajib. Nah, itulah peraturannya ya. Lanjut. Larangan bagi yang berhadas besar. Ada larangannya. Apa larangannya? Orang yang berhadas besar dilarang untuk sholat. Tidak boleh sholat. Kalau dia sholat berdosa. Itu sudah dilarang. Yang kedua, membaca Al-Quran. Kalau laki-laki mimpi basah, lantas dia membaca Al-Quran, berdosa. Karena dia dalam keadaan kotor, berhadas besar. Ya, yang ketiga, puasa. Itu makanya perempuan yang sudah sampai umurnya 15 tahun tidak boleh. Kalau si dia sedang mengalami haid, dia tidak boleh puasa. Ya? Bagi laki-laki bagaimana? Kalau sudah dia mengalami mimpi basah, tapi dia mandi, boleh dia puasa. Yang berapa? Yang berat perempuan. Nah, ya. Mengerti semuanya? Lanjut. Kita lanjut dengan mukallaf. Apa itu mukallaf? Bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, kalian disebut dengan mukallaf. Mukallaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Nah, wajib dia menjalankan hukum agama. Semua aturan agama wajib kalian indahkan. Nah, aturan dalam akidah atau keimanan, ibadah, dan akhlak, seluruh perbuatan akan dibalas oleh Allah. Amal baik dengan pahala dan amal buruk dengan dosa. Itu yang disebut dengan mukallaf. Apa tadi arti dari mukallaf? Orang yang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Wajib mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita lanjut. Kewajiban setelah balik. Berarti setelah balik kita wajib. Apa yang pertama? Sholat fardu. Kita wajib sholat fardu. Kalau kita sudah dewasa ya. Yang kedua, puasa Ramadan. Wajib. Yang ketiga, menutup aurat. Tidak boleh celana pendek lagi bagi laki-laki. Tidak boleh tidak berjilbab lagi bagi perempuan. Tapi menutup aurat. Kemudian ketiga, yang keempat, berbakti kepada orang tua. Yang keempat, yang kelima, menuntut ilmu. Jadi wajib ini. Jangan sudah dewasa kita tidak boleh, tidak mau kita menuntut ilmu lagi. Berdosa. Kita lanjut. Dan sekian. Terima kasih. Itulah materi kita hari ini. Tentang apa tadi? Menyambut usia baru. Sudah mengerti? Sudah. Baik semuanya, karena kita sudah menampilkan materi di layar kita, maka untuk selanjutnya kita akan belajar kelompok. Ya, Bapak akan tentukan kelompoknya. Ya, Bapak pilih kelompoknya berdasarkan tempat duduknya ya. Dan ini kelompok 1. Jumlahnya 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Coba. Di antara 6 orang ini siapa yang menjadi ketua? Tulis tangan. Ya, bagus. Ini kelompok 2. Jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 orang. Siapa yang akan menjadi ketua? Ya, bagus.
Kelompok 3. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang akan menjadi ketuanya? Ya, bagus. Kelompok 4. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang menjadi ketuanya? Ya, bagus. Ya, nanti kita akan melaksanakan diskusi. Kelompok 1 nanti akan mempresentasikan tentang materi yang sudah kita tampilkan di depan. Ya. Yang kelompok 1 nanti memaparkan materinya. Dan kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4 kamu boleh bertanya kepada kelompok 1. Dan kelompok 1 nanti akan menjawab setiap pertanyaan kamu. Ya, jadi untuk tugasnya coba simak semuanya. Untuk tugasnya kelompok 2, 3, dan 4 silakan buat pertanyaan. Ya. Kemudian untuk kelompok 1 silakan membuat atau menulis materi yang akan dipresentasikan. Dan nanti caranya bagaimana? 1 ketua berdiri membacakan apa yang menjadi bahan yang akan dipresentasikan. Dan Bapak harapkan seluruhnya akan menyimak apa yang dipaparkan oleh kelompok 1. Sudah? Bisa kita mulai? Bisa? Baik, sekarang silakan bekerja dahulu. Kelompok 1 sudah ditulis? Sudah. Baik, sekarang waktunya kita melaksanakan diskusi. Nah, untuk menulis pertanyaannya jangan dulu. Kita dengarkan dulu pemaparan dari kelompok 1. Silakan, Bapak persilakan kelompok 1. Siapa yang membacakannya, presentasikannya, silakan berdiri dahulu. Silakan, Bapak hitung 1, 2, 3. Di sini saja, silakan. Berdiri. Tolong semuanya disimak. Ya. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu tentang menyambut usia balik. Secara bahasa balik berarti sampai. Menurut istilah balik, ialah kedewasaan bagi seorang muslim. Bagi laki-laki ditandai dengan antara lain keluar mani atau mimpi basah, dan bagi perempuan ditandai dengan keluar haid. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih Islam untuk laki-laki: 1. Mimpi basah umur 15 tahun. 2. Jika sampai 15 tahun belum mimpi basah, berarti sudah dewasa untuk perempuan. 1. Haid umuran 16 tahun. 2. Jika sampai 16 tahun belum haid, berarti sudah dewasa. Untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah sholat dan membaca Quran, maka ia wajib mandi terlebih dahulu. Mandi setelah hadas besar disebut mandi wajib. Tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi bagian laki-laki: adanya perubahan fisik seperti tumbuhnya kumis, jenggot, dan jamak. 2. Badan kelihatan lebih kekar dan berotot, tumbuh yang jakun dan suaranya berubah, dan pertumbuhan bahan bertambah cepat, dan lain-lain. Itulah presentasi kelompok kami. Iya, bagus. Beri tepuk tangan dulu kepada kelompok 1. Iya. Terima kasih Bapak ucapkan kepada kelompok 1 sudah mempresentasikan apa yang mereka tangkap dari materi kita hari ini. Nah, kemudian untuk kelompok yang lain silakan buat pertanyaan. Masing-masing Bapak mintakan 1 setiap kelompok. Ya, boleh bertanya. Boleh kelompok 1 dulu bertanya, boleh kelompok 2, boleh kelompok 3. Caranya bagaimana? Silakan berdiri dan bacakan apa yang ingin ditanyakan.
Tapi sebelum itu tunjuk tangan dulu. Nah, baik. Bisa kita mulai? Bisa. Setelah kelompok satu memaparkan materinya dan kelompok yang lain silakan bertanya. Silakan, Pak. Kelompok 3. Silakan. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Ya. Sebutkan apa yang dimaksud dengan tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Tuh dari kelompok 3 bertanya, bagus. Bagus pertanyaannya. Apakah dijawab dulu sekarang atau nanti? Nanti ya. Sekarang nanti. Nanti dijawab. Baik, kita kumpulkan pertanyaannya dulu. Silakan kelompok 4. Silakan bertanya kepada kelompok 1. Siapa? Silakan. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Tolong sebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih Islam. Iya, bagus. Tepuk tangan. Bagus juga pertanyaannya. Baik, yang terakhir silakan kelompok 1. Bertanya kepada kelompok berapa? 2. Kelompok 2 bertanya kepada kelompok 1. Silakan. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Coba sebutkan kembali apa yang dimaksud dengan balik. Iya, bagus. Beri tepuk tangan. Nah, berarti sudah terkumpul semua pertanyaannya. Maka giliran dari kelompok 1 untuk menjawab ketiga pertanyaan dari setiap kelompok ini. Baik, Bapak persilakan dari kelompok 1 silakan menjawab pertanyaan mana yang lebih mudah dirasa. Silakan satu orang. Dari kelompok mana dulu yang akan dijawab? Dari kelompok 2, silakan. Silakan berdiri. Siapa yang bertanya? Siapa yang ingin menjawab? Silakan. Dengarkan. Siapa yang bertanya tadi dengarkan. Silakan. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Menurut istilah balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim. Bagi laki-laki ditandai dengan antara lain keluar mani, mimpi basah, dan bagi perempuan ditandai dengan Keluarnya haid. Ya, bagaimana kelompok 2? Sudah puas? Sudah. Ya, bagus. Berarti sudah puas. Cepat puasnya ini. Baik, lanjut untuk kelompok berapa lagi yang akan dijawab? Kelompok berapa? Dari kelompok 4. Iya, kelompok 4. Dengarkan. Dijawab oleh kelompok 1. Adapun tanda-tanda balik menurut ilmu Semua dengarkan. Islam untuk laki-laki. 1. Mimpi basah umur 5 tahun. Ya. 2. 3 sampai 5 tahun belum mimpi basah. Berarti sudah dewasa. Terus. Untuk perempuan. 1. Haid berumur 5 tahun. 15 tahun. 15 tahun. 2. Jika sampai 15 tahun belum haid, berarti sudah dewasa. Iya. Bagaimana kelompok 4? Sudah puas? Sudah. Sudah puas. Beri tepuk tangan dulu. Semuanya beri tepuk tangan. Ya, berarti kelompok 1 sudah menjawab berapa pertanyaan? 2 pertanyaan. Tinggal 1 lagi. Silakan pertanyaan dari kelompok berapa? Kelompok 3. Silakan kelompok 1 menjawab. Dari kelompok 3. Hadapkan ke sana.
Iya. Silakan kuatkan suaranya supaya terdengar. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya. Tanda balik dalam pandangan ilmu biologi bagi anak laki-laki. 1. Terjadinya perubahan fisik seperti tumbuhnya kumis, jenggot, dan jambang. Ya. 2. Badan kelihatan lebih kekar dan berotot. Ya. Tubuhnya jakun dan suaranya berubah dan pertumbuhan bahan bertambah cepat dan lain-lain. Ya. Puas? Sudah. Ya, baik. Kita beri aplaus kepada kelompok 1 sudah menjawab pertanyaan semua kelompok. Tepuk tangan yang meriah. Oke, sekarang kita sudah selesai pada pelajaran kita hari ini. Yaitu apa tadi? Tentang menyambut usia balik. Baik, kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Yaitu yang pertama, apa judulnya tadi? Menyambut usia balik. Nah, sebelum kita tutup, apa usia balik tadi? Apa yang disebut dengan balik? Balik itu adalah telah sampai. Itu menurut bahasa. Menurut istilah apa tadi? Kedewasaan bagi seorang muslim, laki-laki dan perempuan yang sudah berapa? Berumur 15 tahun ya. Kalau kita sudah berumur 15 tahun, maka kita sudah dikatakan dewasa atau balik. Itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Maka kalau tidak ada lagi pertanyaan dan sudah jelas semuanya, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpin tuan. Sebelumnya, kepada Bapak Guru, hormat, ibu, kepada mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan berderet keluarnya ya.